Halo semuanya, ini adalah channel Gali Kisah di mana kita akan menggali banyak kisah-kisah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pada episode yang pertama ini, kita akan membahas kisah yang baru-baru ini viral, yaitu tentang seorang pria yang menyamar sebagai wanita untuk menjebak ratusan bahkan ribuan pria lain. Kasus ini bermula dari viralnya seorang sosok bernama Hong Ji di media sosial Tiongkok. Ia dikenal sebagai wanita dewasa berusia sekitar 30-an dengan penampilan feminin, suara lembut, dan karakteristik khas seorang janda yang kesepian. Di berbagai platform kencan daring, Hong Ji menggambarkan dirinya sebagai perempuan hangat yang hanya membutuhkan teman bicara dan perhatian. Namun, di balik persona tersebut tersimpan kenyataan yang berbeda. Hong Ji ternyata bukan seorang perempuan, melainkan pria berusia 38 tahun bernama asli Jio, yang secara konsisten menyamar sebagai wanita untuk menjebak ratusan bahkan ribuan pria. Dalam membangun identitas palsunya, Jio melakukan persiapan yang sangat matang. Ia bangun sejak pagi untuk berdandan, mengenakan wig, brabusa, pakaian wanita, serta merias wajahnya dengan make up tebal untuk menyamarkan fitur wajah maskulinnya. Ia menggunakan aplikasi filter wajah yang ekstrim dan mengubah suaranya menjadi lebih lembut. Gaya komunikasinya dirancang untuk menyentuh sisi emosional targetnya, dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin didengarkan dan diperhatikan, bukan mencari uang. Pendekatan ini berhasil memancing simpati banyak pria dari berbagai latar belakang, termasuk warga asing. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tertarik untuk datang langsung ke apartemennya dengan membawa berbagai kebutuhan rumah tangga seperti susu, buah, minyak goreng, hingga tisu. Setelah mendapatkan kepercayaan dari para pria melalui aplikasi daring, banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk mengunjungi apartemen Hong Ji. Setibanya di lokasi, mereka disambut dengan suasana yang hangat dan terkesan seperti sedang berada di rumah pasangannya. Para tamu diberikan sandal rumah, diminta bersikap santai, dan dibawa masuk ke ruang kecil yang sudah ditata menyerupai tempat tinggal keluarga biasa. Selama di sana, Hong Ji membangun suasana kedekatan emosional melalui percakapan dan perhatian personal. Namun yang tidak diketahui oleh para tamu adalah bahwa seluruh aktivitas dan interaksi di apartemen tersebut telah direkam diam-diam oleh pelaku menggunakan kamera tersembunyi yang diletakkan di sudut ruangan. Rekaman itu kemudian disebarluaskan tanpa seizin pihak yang direkam. Kegiatan ini dilakukan secara diam-diam dan dalam jangka waktu yang panjang, dengan jumlah orang yang terlibat mencapai lebih dari 1.000. Hal ini menjadikan kasus ini sebagai salah satu penipuan identitas digital paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Banyak dari pria yang menjadi korban tidak mengetahui bahwa mereka telah direkam. Mereka baru menyadarinya setelah video mereka tersebar secara online. Situasi ini menyebabkan trauma mendalam, rasa malu yang besar, dan kehancuran reputasi. Sejumlah korban dilaporkan kehilangan pekerjaan, dibatalkan pernikahannya, bahkan dicerai oleh pasangan resminya setelah identitas mereka terungkap dalam video. Ironisnya, sebagian korban menyatakan bahwa mereka telah beberapa kali kembali ke apartemen Hong Ji, bukan karena tertipu, tetapi karena merasa secara emosional terhubung. Fenomena ini mengindikasikan bahwa bukan hanya penipuan secara visual yang terjadi, namun juga eksploitasi psikologis yang sangat dalam. Selama penyelidikan, aparat menemukan kekhawatiran terkait potensi dampak kesehatan yang lebih luas akibat interaksi intensif yang dilakukan oleh pelaku dengan banyak individu secara berkala. Pihak berwenang memutuskan untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap pelaku guna memastikan bahwa tidak ada risiko penyebaran penyakit. Selain itu, para korban juga dianjurkan untuk melakukan tes kesehatan secara mandiri jika merasa memiliki alasan untuk khawatir. Jika terbukti adanya pelanggaran dalam bentuk penyebaran penyakit yang dapat membahayakan orang lain, maka pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan di luar pelanggaran penyebaran konten dan penyamaran identitas. Proses investigasi ini dilakukan secara hati-hati untuk menjaga privasi para korban serta menghindari potensi dampak sosial yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh pelaku bukanlah tindakan spontan. Tindakan ini dirancang secara sistematis dan terstruktur, layaknya operasi yang dijalankan secara profesional.
Ia memiliki daftar nama, catatan interaksi, serta target-target baru yang diidentifikasi melalui media sosial dan aplikasi kencan. Pelaku bahkan mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris untuk menjangkau target dari luar negeri. Dalam penyamarannya, ia menciptakan sosok fiktif bernama Hongji yang konsisten ditampilkan dengan narasi emosional untuk menarik simpati. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ini bersifat komersial, menjadikan seluruh skemanya sebagai bentuk eksploitasi digital yang disengaja dan terorganisir, bukan semata-mata penipuan, melainkan juga manipulasi dalam skala besar terhadap kepercayaan individu yang ditarget. Kasus Hongji menjadi salah satu contoh ekstrim tentang bagaimana identitas digital dapat disalahgunakan untuk kejahatan yang sistematis. Di era teknologi seperti sekarang, manipulasi visual, suara, bahkan emosi bisa dilakukan dengan sangat mudah dan meyakinkan. Lebih dari 1.600 pria telah menjadi bagian dari jaringan kebohongan ini, sebagian besar secara tidak sadar. Mereka menjadi korban dari kombinasi antara kebutuhan emosional, kesepian, dan pencitraan palsu yang dibangun secara terencana. Pihak kepolisian kini masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk upaya identifikasi korban-korban baru yang mungkin belum menyadari bahwa mereka telah terekam dan dieksploitasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang terlihat di internet adalah nyata. Dan dalam dunia yang semakin digital ini, kewaspadaan dan verifikasi identitas menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi diri dari potensi manipulasi dan penipuan berbahaya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik cerita yang tampak manis dan penuh kehangatan, bisa saja tersimpan bahaya yang nyata. Lindungi diri kamu dan jangan mudah percaya pada apa yang hanya terlihat dari layar. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital. Sampai jumpa di kisah berikutnya.